Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juli Firmanto, NPM 22220160. Nama saya Tirta Marta, NPM 22220333. Perkenalkan, nama saya Ilya Zori, NPM 22220146. Di sini kami akan mempresentasikan materi ekonomi manajerial bab 13 tentang resiko, regulasi, analisis resiko, dan penganggaran modal. Presentasi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ilya Zori. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi manajerial dalam perekonomian global edisi ke-9 oleh Dominic Salvatore. Baik, saya akan memaparkan bab 13 dengan regulasi, analisis risiko, dan penganggaran modal. Apa itu? Yang pertama itu peraturan pemerintah untuk mendukung dunia usaha dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan hidup. Yang kedua itu ada eksternalitas dan regulasi. Yang ketiga ada peraturan utilitas umum. Yang keempat anti-monopoli. Apa itu? Yaitu peraturan pemerintah tentang struktur dan perilaku pasar. Yang kelima penegakan undang-undang anti-monopoli dan gerakan deregulasi. Lanjut yang keenam itu peraturan persaingan internasional. Yang terakhir yang ketujuh pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. And then bab 13 memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami konsep kegagalan pasar dan respon pemerintah terhadap kegagalan pasar dalam kasus eksternalitas dan monopoli alami. Yang kedua, mampu membuat daftar bagian-bagian utama undang-undang anti monopoli, mengidentifikasi ketentuan-ketentuan utama. Yang ketiga, itu ada mampu menjelaskan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dan membedakan argumen yang mendukung regulasi industri dengan argumen yang mendukung gerakan deregulasi. Yang keempat, mampu mengidentifikasi mekanisme yang digunakan untuk mengatur perdagangan internasional dan dampak dari peraturan tersebut. Peraturan pemerintah yang membatasi kompetisi. Yang pertama ada perizinan. Di dalam perizinan ada beberapa yang harus ditaati. Yang pertama, pastikan tingkat kompetensi minimum. Yang kedua, itu pembatasan masuk. Selain perizinan, itu ada paten. Paten juga di dalamnya ada peraturan. Yang pertama, penggunaan eksklusif suatu penemuan selama 17 tahun. Yang kedua, itu monopoli terbatas. Selain perizinan dan paten, ada peraturan yang harus ditaati. Undang-Undang Robinson-Parman tahun 1936. Yang pertama itu isinya adalah pembatasan persaingan harga, perlindungan konsumen. Itu ada beberapa peraturan dalam perlindungan konsumen. Yang pertama Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906. Yang kedua Undang-Undang tentang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914. Yang ketiga, Undang-Undang Pelabelan Gizi tahun 1990. Yang keempat, Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968. Yang kelima, Komisi Keamanan Produk Konsumen. Yang keenam, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1971. Yang ketujuh, Undang-Undang Garansi tahun 1975. Serta yang terakhir yaitu yang ke-8, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau disingkat NHTSA. Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan dan Komisi Perdagangan Federal. Yang pertama, Undang-Undang Makanan dan Obat tahun 1906, di mana ada dua kemungkinan hal itu dibuatkan peraturan. Yang pertama, melarang pemalsuan dan kesalahan pelabelan makanan dan obat-obatan yang dijual dalam perdagangan antar negara. Yang kedua, baru-baru ini diperluas untuk mencakup kosmetik. Lalu ada Undang-Undang tentang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914. Yang pertama, melindungi perusahaan dari metode persaingan tidak sehat yang didasarkan pada penafsiran yang keliru. Yang kedua, harga produk. Yang ketiga, negara asal. Keempat, kegunaan produk. Itu dapat digunakan apa saja. Yang kelima, kualitas produk. Yang keenam, Wheeler-Lee Act
tahun 1938 melarang iklan palsu atau menipu. Lanjut, Undang-Undang tentang Gizi Konsumen, Kredit, serta Perlindungan Produk. Yang pertama itu ada Undang-Undang Pelabelan Gizi tahun 1990. Itu isinya tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA. Yang kedua itu menjelaskan tentang persyaratan pelabelan pada semua makanan yang dijual di Amerika Serikat. Yang kedua itu ada tentang Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen tahun 1968. Itu mewajibkan pemberi pinjaman untuk mengungkapkan persyaratan kredit kepada pemilik pinjam. Lanjut, Undang-Undang tentang Komisi Keamanan Produk Konsumen. Itu yang isinya yang pertama itu melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya, lalu memberikan informasi produk kepada konsumen, serta yang terakhir menjelaskan tentang ditetapkannya standar keselamatan. Selanjutnya ada perlindungan konsumen lebih lanjut. Itu mengatur di dalam Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil tahun 1971. Di dalamnya ada peraturan satu untuk hak untuk memeriksa berkas kredit. Yang kedua, melarang diskriminasi kredit. Lalu ada Undang-Undang Garansi tahun 1975 yang isinya membutuhkan penjelasan yang jelas tentang jaminan. Yang ketiga, administrasi keselamatan lalu lintas jalan raya nasional, menerapkan standar keselamatan lalu lintas. Peraturan yang melindungi pekerja. Yang pertama, administrasi keselamatan dan kesehatan kerja atau OSHA. Itu berisi standar keselamatan di tempat kerja. Yang kedua, Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau EEOC, yang isinya standar perekrutan dan pemecatan. Yang ketiga, hukum upah minimum. Perlindungan lingkungan. Yang pertama itu Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA, berisi tentang yang pertama mengatur penggunaan lingkungan, yang kedua menegakkan undang-undang lingkungan hidup. Lalu ada Undang-Undang Udara Bersih tahun 1990. Itu yang pertama membutuhkan pengurangan polusi secara keseluruhan. Yang kedua mendirikan pasar untuk izin polusi. Eksternalitas. Efek samping yang merugikan atau menguntungkan dari produksi atau konsumsi beberapa produk. Teori regulasi kepentingan umum. Regulasi dibenarkan jika dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Eksternalitas dapat menyebabkan kegagalan pasar. Eksternalitas produksi dan konsumsi. Yang pertama itu berisi tentang disekonomis produksi atau konsumsi eksternal, yang berisi tentang biaya yang tidak terkompensasi. Perekonomian eksternal produksi atau konsumsi, manfaat tanpa kompensasi. Halo, saya Jili Firmanto. Di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari Ilya Zori. Kurva di samping menggambarkan biaya dan manfaat pribadi dan sosial dari produksi dan konsumsi, di mana tingkat pekerjaan terbaik oleh individu A adalah 3 jam per malam dan diperoleh dari titik EA, di mana MPB sama dengan MSJ sama dengan $8. Sementara jumlah jam terbaik bagi individu A bekerja di pekarangannya adalah 6 jam per minggu dan diperoleh dari titik EA, di mana MPB sama dengan MPC A. Namun pekerjaan pekarangan individu A akan menghasilkan manfaat juga bagi eksternal untuk individu B, di mana tingkat pekerjaan terbaik oleh individu A adalah 10 jam per minggu seperti yang ditunjukkan oleh ES, di mana MSB sama dengan MPC sama dengan $9. Selanjutnya, untuk mengatasi eksternalitas, yaitu adanya larangan, pelanggaran dan aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif. Contohnya, peningkatan pembuangan material oleh sejumlah perusahaan di sepanjang jalur air dapat menghasilkan peraturan anti polusi yang meningkatkan biaya pembuangan materi limbah bagi semua perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua,
Dalam mengatasi eksternalitas akan dikenakannya pajak. Yang ketiga, akan diberikan subsidi. Keempat, pembayaran sukarela. Dan yang kelima, adanya merger. Selanjutnya, kurva ini menggambarkan tentang pajak atau subsidi untuk mengatasi eksternalitas negatif ataupun positif. Kurva kiri akan meningkatkan optimal atas 3 jam pekerjaan selama malam hari ketika pemerintah menerapkan pajak sebesar $3. Ini akan menggeser kurva MPCA naik sebesar $3 sehingga kurva MPC A+1 menyinggung kurva MPBA di titik ES, di mana MPBA sama dengan MSB sama dengan MSC. Sedangkan kurva kanan ketika merawat pekarangan selama 10 jam per minggu dengan memberikan subsidi sebesar $3 per jam. Hal ini akan menggeser kurva MPBA naik sebesar $3 sehingga MPBA plus S menyinggung kurva MPCA di titik ES, di mana MSB sama dengan MPCA sama dengan MSC. Selanjutnya adanya peraturan utilitas umum. Yang pertama ada monopoli alami. Perusahaan yang sedemikian besar akan memasok seluruh pasar. Kurva biaya rata-rata jangka panjang pada perusahaan masih menurun ketika perusahaan memasok seluruh pasar, di mana biaya rata-rata jangka panjang atau long average cost memiliki kemiringan negatif. Kemudian biaya marginal jangka panjang atau long marginal cost berada di bawah long average cost. Harga yang ditetapkan oleh regulator adalah harga long average cost. Contohnya adanya perusahaan listrik, gas, air, dan transportasi lokal. Kurva di samping menggambarkan regulasi monopoli alami, di mana komisi regulasi menetapkan P atau harga sama dengan long average cost sama dengan $3 di titik G dengan output sebesar 6 juta unit per periode waktu, dan utilitas publik mencapai titik impas dalam jangka panjang. Namun pada Q 6 juta, P di atas LFC, dan layanan yang lebih banyak diinginkan dari sudut pandang masyarakat. Tingkat output terbaik dari sudut pandang masyarakat adalah 8 juta unit per periode waktu dan diberikan oleh titik H, di mana long marginal cost sama dengan $1. Namun hal ini akan mengakibatkan kerugian sebesar $1 per unit dan total akan $8 juta. Dan perusahaan utilitas publik tidak akan menyediakan layanan tersebut dalam jangka panjang tanpa subsidi sebesar $1 per unit. Selanjutnya, dalam membuat peraturan utilitas umum tidak semudah yang dibayangkan, di mana Komisi Regulasi mengalami kesulitan dalam mengatur tarif untuk layanan utilitas publik. Kemudian, pengembalian yang terjamin akan memberikan sedikit insentif untuk mengendalikan biaya. Lalu, adanya efek Everett-Johnson atau AG effect, yaitu tarif yang ditetapkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sehingga dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan investasi pada pabrik dan peralatan oleh perusahaan utilitas. Selanjutnya terdapat jeda atau lag selama 9 hingga 12 bulan dari saat kebutuhan untuk perubahan tarif diakui dengan waktu tersebut. Materi selanjutnya tentang antitrust, di mana peraturan pemerintah terkait struktur dan perilaku pasar. Yang pertama, adanya Sherman Act atau Undang-Undang Antitrust Federal yang pertama pada tahun 1890. Yang kedua, adanya Clayton Act, di mana Undang-Undang Clayton ini berdiri pada tahun 1914. Yang ketiga, Federal Trade Commission Act, yaitu Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal pada tahun 1914. Yang keempat, Robinson-Patman Act, di mana adalah Undang-Undang Robinson-Patman pada tahun 1936. Yang kelima, Wheeler-Lee Act, Undang-Undang Wheeler-Lee pada tahun 1938. Keenam, Shiller-Kefauver Anti-Merger Act, Undang-Undang Anti-Merger Shiller-Kefauver pada tahun 1950. Oke, saya akan membahas tentang Undang-Undang Sherman atau Sherman Act pada bagian 1 dan 2 yang berisi pada bagian 1 yaitu setiap kontrak penggabungan dalam bentuk trust atau yang lain atau konspirasi untuk membatasi perdagangan antar beberapa negara bagian dan dengan negara-negara asing, dengan ini dinyatakan ilegal. Bagian kedua, setiap orang yang memonopoli atau bergabung
atau berkonspirasi dengan orang lain untuk memonopoli bagian manapun dari perdagangan antar beberapa negara bagian atau dengan negara-negara asing akan dianggap bersalah dan atas perbuatan yang kurang baik akan dilakukannya pelanggaran hukum ringan. Kemudian, undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Clayton. Pada bagian 2 undang-undang ini yaitu membuat penjual harus mendiskriminasikan harganya. Yang kedua, bagian ketiga Undang-Undang Clayton membuat penjual dan penyewa atau pengguna jasa dalam kontrak eksklusif ataupun mengikat. Ketiga, pada bagian ketujuh Undang-Undang Clayton membuat perusahaan yang terlibat dalam perdagangan saling mengakuisisi sahamnya. Keempat, pada bagian 8 Undang-Undang Clayton mengikat antar dua direktorat pesaing. Itu saja materi saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tirta Amarta. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Juli Firmanto. Slide selanjutnya yaitu Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal tahun 1914. Undang-Undang Clayton adalah Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal yang disahkan pada tahun 1914. Undang-undang ini menyatakan bahwa metode persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum dan mendirikan Komisi Perdagangan Federal untuk mengadili pelanggar Undang-Undang Anti Monopoli serta melindungi masyarakat dari iklan palsu dan menyesatkan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melarang praktik persaingan bisnis yang tidak sehat, seperti kartel, monopoli, dan praktik diskriminatif lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari iklan palsu dan menyesatkan serta untuk mengadili pelanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Oke, next, slide selanjutnya yaitu Undang-Undang Robinson, Batman Act, FPA tahun 1936. Undang-Undang Robinson, Batman Act, FPA tahun 1936 ini mengatur praktek anti kompetitif yang dihindari oleh produsen, khususnya yang pertama harga diskriminatif. Undang-undang ini melarang praktik penetapan harga yang berbeda pada pasar yang tersebut yang dapat mengakibatkan persaingan dalam harga dan menghambat pertumbuhan pesaing. Yang kedua, layanan dan tunjangan. Undang-undang ini juga melarang praktik penyediaan layanan dan tunjangan yang bermakna diskriminatif yang dapat mengakibatkan persaingan dalam layanan fasilitas yang ditawarkan. Yang ketiga, penyediaan pasar. Undang-undang ini menghalangi penyelidikan pasar oleh satu pihak untuk mengakui atau mengendalikan pesaing lain yang dapat mengakibatkan penggagalan pasar dan ketidakpastian. Yang keempat, kontrak eksklusif. Undang-undang ini melarang praktik penetapan kontrak eksklusif yang mengakibatkan pembatasan persaingan dalam pembelian dan penjualan. Dan yang terakhir, pembelian saham antar perusahaan. Undang-undang ini menghalangi pembelian saham antar perusahaan jika berada kondisi yang menyebabkan pembatasan persaingan. Tujuan utama dari Undang-Undang Robinson Batman Act adalah untuk mencegah praktik diskriminatif dalam harga dan layanan yang bertujuan menghancurkan persaingan atau menghilangkan pesaing. Layanan undang-undang ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum oleh pihak swasta dan tindakan penegakan hukum oleh Federal Trade Commission atau FTC. Oke, slide selanjutnya yaitu Undang-Undang Walerlea tahun 1938. Undang-Undang Walerlea tahun 1938 adalah undang-undang federal di Amerika Serikat yang mengubah Section 5 dari Federal Trade Commission Act, mengharapkan praktik yang tidak adil atau menipu dalam perdagangan dan mencegah metode persaingan yang tidak adil. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk melindungi konsumen dari iklan palsu atau menipu, serta melarang iklan palsu atau menipu dalam beberapa bidang seperti makanan, obat-obatan, alat korektif, dan kosmetik. Secara keseluruhan, Undang-Undang Walerlea tahun 1938 menjawabkan masalah praktik iklan palsu atau menipu dalam berbagai bidang ekonomi dan memberikan kekuasaan pemerintah untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik persaingan yang tidak adil. Baik, slide selanjutnya yaitu Undang-Undang Anti-Merger Saller-Kefauver tahun 1950. Saller-Kefauver Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1950 yang mereformasi dan memperkuat undang-undang anti monopoli. Undang-undang tersebut menutup celah dalam undang-undang Clayton sehingga membeli tidak hanya saham tetapi juga aset perusahaan pesaing merupakan tindakan ilegal jika pembelian tersebut secara signifikan mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Undang-undang tersebut melarang semua jenis merger jika mengurangi persaingan. Tindakan tersebut menandai langkah penting dalam mencegah merger dan akuisisi yang anti persaingan. Tindakan ini mempertajam pembelian aset dan menargetkan merger vertikal dan konglomerat yang mencurigakan, sehingga membantu menutupi beberapa celah yang ada. Undang-undang tersebut
tetap menjadi salah satu undang-undang anti monopoli terkuat di Amerika yang memberikan pemerintah kekuasaan hukum yang kuat untuk mencegah M&A yang menciptakan monopoli yang membatasi pasokan yang berpotensi mengakibatkan harga barang dan jasa lebih tinggi. Baik, slide selanjutnya yaitu penegakan anti monopoli. Penegakan hukum anti monopoli melibatkan berbagai solusi, termasuk pembubaran dan divestasi, pemerintah, keputusan, persetujuan, serta denda dan hukuman penjara. Beberapa perilaku anti persaingan yang dilarang meliputi paralelisme sadar dan penetapan harga predator. Penegakan hukum anti monopoli bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi yang merugikan persaingan dan konsumen. Baik, slide selanjutnya yaitu peraturan persaingan internasional. Peraturan persaingan internasional mencakup beberapa hal seperti tarif, impor kuota, pembatasan ekspor sukarela, dan pengaduan anti dumping. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor, sedangkan impor kuota adalah pembatasan jumlah impor. Lalu, pembatasan ekspor sukarela adalah ketentuan di mana eksportir membatasi jumlah ekspor, sedangkan pengaduan anti-dumping adalah tindakan untuk melindungi produsen dalam negeri dari dumping. Contoh dari tarif yaitu pajak impor yang dikenakan pada barang impor yang ada di Indonesia. Contoh dari impor kuota yaitu batasan kuantitatif suatu negara untuk mengatur volume barang impor yang masuk. Contoh dari pembatasan ekspor sukarela yaitu pengekangan ekspor sukarela yang diterapkan oleh pemerintah pada jumlah yang diekspor. Dan yang terakhir yaitu contoh dari pengaduan anti-dumping, yaitu tindakan untuk melindungi produsen dalam negeri dari dumping. Baik, slide selanjutnya yaitu pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti pajak yang menghambat aktivitas dan subsidi yang mendorong aktivitas. Berikut ini adalah contoh pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis. Yang pertama, ada pajak menghambat aktivitas. Pajak dapat menjadi faktor penting dalam memilih lokasi bisnis karena perbedaan pajak antar negara. Jika pajak terlalu tinggi, maka akan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi. Selanjutnya, subsidi mendorong aktivitas. Subsidi adalah bantuan keuangan atau dukungan dalam bentuk uang tunai, penurunan harga, atau fasilitas lainnya yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi tertentu ke individu, perusahaan, atau sektor tertentu untuk mendorong atau menjaga kegiatan tertentu. Subsidi dapat membantu mendorong pertumbuhan dan investasi dalam sektor yang dianggap penting oleh pemerintah. Selanjutnya, perbedaan internasional. Perbedaan pajak antar negara dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi pelaku bisnis dan individu. Jika pajak di negara asing lebih rendah daripada negara lain, maka akan mendorong investasi dan konsumsi sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. Jadi, pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar, kebijakan fiskal, dan dampak subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak pengaruh perpajakan terhadap keputusan bisnis dan mengarah kebijakan fiskal yang bijaksana dan efektif. Baik, segitu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami paparkan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.